Ya, Tribuners, bincang bola bersama Tribun Bali. Lagi-lagi masih hadir ke hadapan Anda, masih bersama saya Alfian dan juga Om Dion, juga Pak Gede Widiade yang saat ini melalui sambungan Zoom. Saya ke Pak Gede lagi. Halo Pak Gede. Ya, Ya, ini ya Mas. kita berbicara soal timnas U19. Artinya ini apalagi sekarang isu naturalisasi juga sebenarnya bersentuhan dengan timnas U19. Ini juga merupakan pemain-pemain muda kita. Menurut Anda sebagai pelaku sepak bola selama ini sudah menangani beberapa klub besar di Indonesia dengan segudang prestasi, kalau boleh saya bilang Pak. Menurut Anda seperti apa nih kualitas pemain muda kita saat ini nih? Kalau saya selalu optimis, bukan Yap. karena saya masyarakat Indonesia, bukan karena Yap. saya rakyat Indonesia. 250 juta penduduk Indonesia ini pasti ada yang bagus. Yap. Itu satu. Yang kedua, kita punya Fahri Husaini. Ya. Betul. Kita juga punya pelatih-pelatih lain yang sudah menorehkan tinta emas lah bagi kita, biarpun masih belum terlalu fundamental ya. Yep. Tapi harus diingat, pemain muda Indonesia ini tidak pernah dibina dengan baik secara struktural. Coba. Kalau di Asprof, di Askot, di federasi diberi kesempatan 5 tahun sampai 10 tahun melakukan pembinaan secara berjenjang dan secara terus-menerus tanpa jeda, dan ditangani oleh bagian dari federasi, mungkin beda. Coba, saya baru merasa kemarin itu merasa bahwa di Indonesia itu ada perubahan pada saat ada Villanesia. Ya, Villanesia. Yang digulirkan oleh federasi pada zaman Pak Edi dan sekjennya Ratu Tisa. Yep. Itu harapan kita, karena di sana ada U16, ada U19. Yep. Jadi digodok di sana dalam sebuah kompetisi. Klub merekrut dari hasil binaan mungkin dari Askot, dari Asprof, diambil oleh klub Liga 1, diikutkan kompetisi. Di situ pelatih-pelatih seperti Indra Safri, seperti Fahri Husaini, itu tinggal talent scouting, tinggal melihat apakah sudah maksimal. Villanesia itu dilakukan, sudah menelurkan. Kalau satu klub itu punya 30 pemain U16 dan U19, kita punya 18. 18 kali 30. Kalau umpamanya Liga 2 diwajibkan punya U19 atau U16, 24 kali 30. Bayangkan, dari anak muda Indonesia berarti akan terpilih yang terbaik mengikuti klub-klub itu. Setelah 5 tahun sampai 10 tahun ternyata dicoba gagal, baru lakukan pembinaan, lakukan perubahan, baru putuskan mempergunakan pemain asing enggak. Villanesia baru 1 periode sudah tutup. Nah sekarang apakah kita sudah gagal untuk membina pemain muda? Ya kita nggak bisa dikatakan gagal, wong kita belum memulai pembinaan, gimana mau dikatakan gagal? Beda kalau kita udah membina 25 tahun, lalu tidak menghasilkan prestasi, gagal. Sama seperti tadi, Eloko Gonzalez 10 tahun yang lalu, sampai sekarang ternyata naturalisasi tidak memberikan kontribusi positif, tidak bisa juara. Nah, Republik Indonesia ini, jadi ini harus mulai dipikirkan. Kalau di klub itu tujuannya juara, jadi jangan bapak minta, jadi jangan rekan-rekan minta, oh untuk ini, itu sekedar kamuflase saja. Sebenarnya keinginan dari pemilik klub hanya satu, juara di Piala Liga. Bagaimana mereka bisa di AFC, mereka biasa lebih meningkat. Itu tujuan utama mereka bentuk klub itu. Gitu. Tujuan untuk menyiapkan timnas ya federasi. Tujuan klub pakai uang mereka, ya mereka nggak mau dong diberi tugas untuk membina lalu ujuk-ujuk dipakai timnas. Ini bukan karena nasionalisme yang kurang, ini proporsinya yang jelas, yang jelas. Jadi jangan dikatakan lalu klub nggak mau membina pemain muda lalu dikatakan nggak nasional. Ya orang federasi sendiri yang nggak punya nasionalisme tinggi, kenapa belum melakukan pembinaan sudah melakukan naturalisasi? Makanya teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia, jangan mendengar isu yang terlalu dalam. Tunggu federasi bikin statement.
Jangan membuli, jangan menghakimi federasi. Satu. Yang kedua, federasi harus segera mungkin membuat statement supaya ini clear. Iya, betul. Jadi pasti naturalisasi itu ada pro dan kontra, pasti. Yang pro, kita pengen juara, gimana pun caranya, pokoknya halal gitu. Yang penting tidak melanggar aturan FIFA, tidak melanggar aturan hukum Indonesia, naturalisasi bisa. Kan naturalisasi itu hanya dua persyaratannya. Satu, aturannya soal sepak bola ANSI dipegang di statuta FIFA-nya bagaimana. Lalu yang kedua, aturan hukum Indonesia, Republik Indonesia. Selama kedua hal tersebut tidak melanggar, ya boleh-boleh saja. Itu kenapa tidak gitu. Makanya jangan sukudon. Yang ada kan hanya satu, etika saja. Kalau naturalisasi itu dipergunakan, berarti merampas mimpi-mimpi pemuda Indonesia yang tidak sekolah. Anak sepak bola Indonesia itu ada yang nggak mau sekolah SMA, tapi mereka ikut SSB, pengen jadi pemain profesional, bergaji 100 juta per bulan. Tapi kalau dilakukan naturalisasi, berarti mencuri, merampok mimpi mereka ya? Pemain muda Indonesia. Bayangkan aja kalau Anda punya anak, saya nggak mau kuliah, saya hanya mau main sepak bola. Lalu ternyata pada waktu main sepak bola sudah bagus, mimpinya diambil oleh naturalisasi tadi gitu. Nah ini menurut saya harus dipikirkan. Ya, kalau sudah membawa negara Republik Indonesia, ini rakyat yang bicara, rakyat bola. Rakyat bola Indonesia itu sudah pinter-pinter, pengamat bola itu pinter-pinter, sebelah Anda itu pinter-pinter, Bang Dion itu pinter, nggak bisa dikibulin oleh orang-orang federasi, nggak bisa. Pengamat sepak bola Indonesia itu lebih pinter. Mereka tidak bisa main bola, tapi mereka bisa mengamati, membuli. Bisa, mereka punya keahlian itu gitu. Jadi kalau menurut saya nomor satu, PSSI harus segera mengklarifikasi. Kedua, ada tidak ada World Cup Under 20, pembinaan usia dini itu harus dilakukan. Villanesia 1, 2, 3 dilakukan. Jadi bayangin, kemarin ada turnamen, ada kompetisi U16, U19 berputar seluruh Indonesia. Namanya Fahri Husaini sama Indra Safri tinggal duduk manis. Tinggal duduk manis, lihat A, lihat B, lihat C, lihat D. Lalu lihat dia lagi ada Suratin Cup U12. Suratin Cup tinggal lihat. Jadi itu yang dilakukan oleh federasi seharusnya, bukan shortcut menaturalisasi orang. Semoga tidak. Semoga tidak. Kalau itu dilakukan berarti merampas mimpi indah anak Indonesia, pemuda Indonesia. Iya. Ya, Om Dion, ini Pak Gede sangat tegas sekali ya. Sangat keras mengkritik ini. Kalau seandainya ini benar-benar terjadi ya, Anda melihat seperti apa nih? Bagaimana pembinaan usia muda di Indonesia ini? Ya, saya kira kita masih harus lakukan banyak pembenahan ya. Nah, jadi mau katakan bahwa pembinaan kita itu belum tersistematis dengan baik. Jadi poinnya adalah kalau kita mau timnas kita berprestasi ya, itu pembinaan usia dini itu adalah harga mati lah, ada mutlak, itu mutlak mesti dilakukan. Jadi seluruh kekuatan stakeholder sepak bola, terutama Askot, Asprof ya, itu memang harus benar-benar konsen pada pembinaan usia dini. Jadi itu tidak bisa ditawar. Jadi tidak bisa kita lakukan langkah-langkah instan. Pengalaman banyak negara yang berhasil itu karena memang pembinaan mereka bagus. Ya, jadi tidak proses instan yang dilakukan. Lalu tentang naturalisasi, sekali lagi ini mudah-mudahan harus segera di-clearkan dan sedapat mungkin untuk Piala Dunia tahun depan kita beri prioritas untuk pemuda-pemuda Indonesia asli Indonesia. Ya, Pak Gede, ini sekali lagi mungkin terakhir closing statement dari Anda seperti apa, Pak Gede? Saya begini ya, mungkin ini saya perlu bicara agak panjang sedikit, mohon waktu. Kita ingat punya ketum namanya Edi Ramayadi. Di balik kegagalan beliau kemarin mundur, ada satu basic, ada satu fundamental yang beliau sampaikan ke rakyat Indonesia. Baru pertama kali seorang ketua umum, Edi Ramayadi namanya, itu mengklarifikasi, membuat reporting tertulis kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah. Berapa sih kemampuan wasit kita? Berapa kemampuan pelatih kita? Berapa sih sarana prasarana yang ada? Jadi kalau boleh kita ngomong tadi,
World Cup Under-20 itu kan merupakan ujung dari pembinaan, dari pembinaan. Pada waktu zaman Pak Edi, pada waktu beliau menghadap presiden, menghadap DPR RI, itu disampaikan kita tidak punya lapangan, kita tidak punya kantor, kita tidak punya wasit, kita tidak punya pelatih. Langsung sama presiden dikeluarkan kepres. Lah, Indonesia tidak bisa meminta instan. Apa yang dilakukan oleh Edi Rahmayadi dilanjutkan yang baik. Gitu. Tapi repot federasi kita nggak apakah sampai seperti yang dikatakan, kalau yang dipunyai Pak Edi Rahmayadi dia sudah punya, wasit kita tidak punya, apa yang harus dilakukan, pelatih tidak punya, apa yang harus dilakukan, lalu kantor tidak punya, apa yang harus dilakukan, lalu stadion tidak punya, apa harus dilakukan. Ini Republik Indonesia itu besar, tanah banyak, uang banyak. Apa yang dilakukan oleh Edi Rahmayadi itu sangat bagus, tinggal bagaimana melanjutkan. Kalau kita punya pelatih berkualitas, punya wasit berkualitas, punya lapangan berkualitas, itu semua akan secara otomatis pembinaan dari usia muda akan berjenjang berlaku, dan otomatis di endingnya itu pasti akan timbul pemain-pemain yang berkualitas. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gede atas waktunya sudah bersedia bergabung bersama Tribun Bali sore hari ini di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Sampai ketemu lagi Pak Gede di lain kesempatan, dan semoga Pak Gede bersama keluarga dan bersama keluarga besar Persiba Balikpapan juga sehat-sehat selalu Pak Gede. Terima kasih banyak Pak Gede. Assalamualaikum. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Gede. Ya, Om Dion. Ya. Mungkin closing statement dari Anda sedikit. Ya, pembinaan, lagi-lagi pembinaan dan melengkapi sarana prasarana. Kita kalau ngomong bola sekarang lapangan pun di banyak tempat juga mulai kesulitan ya. Jadi ini kiranya menjadi perhatian seluruh pengurus ya, seluruh stakeholder sepak bola. Jadi kalau untuk kita maju memang tidak ada kata lain kecuali pembinaan, dan itu sejak usia dini. Ya. Mestinya kompetisi-kompetisi di tingkat lokal itu lebih diaktifkan lagi. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Om Dion atas komentar-komentarnya, dan terima kasih banyak sudah mau hadir dan berbagi dengan kita di sini di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Dan Tribuners, itu tadi Bincang Bola bersama Tribun Bali yang membahas soal isu naturalisasi yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa akan dilakukan oleh PSSI, tetapi federasi secara resmi belum menyampaikan itu. Dan mari kita selalu mendukung sepak bola Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Kami akan kembali ke hadapan Anda pada episode selanjutnya. Jangan lupa selalu mengikuti sosial media Tribun Bali, klik like, komen, dan subscribe di YouTube Tribun Bali, dan mengikuti berbagai macam konten Tribun Bali di beberapa platform sosial media Tribun Bali, di Facebook maupun di Instagram. Sampai jumpa. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.